atletis, dan senang banget sama yang namanya olahraga. Dia adalah J. Ryan yang biasa aku panggil J. Aku akan ngobrol-ngobrol sama J seputar model, khususnya buat model-model cowok, dan olahraga apa sih yang paling cocok untuk model cowok. Tapi sebelum nonton video tayangan berikut ini, jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. J, apa kabar? Halo Mas Panca, apa kabar? Baik, puji Tuhan, thank you. Mas Panca gimana? Baik-baik, seperti biasa, semua dikerjain di rumah. Nah, sekarang kalau J sendiri kegiatannya apa nih sekarang? Sekarang, lebih banyak di rumah juga sih, 80% di rumah. Sebetulnya kalau keluar masih sih, karena ada program-program yang sebagai presenter, itu kan acaranya live ya, kita acara gosip. Jadi syutingnya mesti di studio gitu. Tapi selebihnya sih aku masih di rumah terus gitu, karena kerjaan syuting yang lain atau apapun di luar nggak aku ambil. Cuman karena satu itu doang kan program reguler, jadi mau nggak mau aku harus ya udah itu kewajiban gitu. Tapi the rest di rumah sih aku gitu. Tapi kan sekarang udah mulai ada pelonggaran PSBB nih. Yes. Dia sendiri mulai mau terima nggak misalkan ada yang akhirnya foto shoot di luar atau syuting di luar atau misalkan sampai nanti ada fashion show gitu. Akhirnya kemarin aku baru syuting buat fashion show virtual sekali berapa hari lalu, terus sama ini syuting buat acara yang lain baru juga kemarin ambil sih. Nah, kalau di kegiatan modelingnya sendiri, Jess sekarang gimana? Kalau kegiatan di modeling sebetulnya sih udah mulai dikurangin ya, Mas Panca, dari 2 tahun yang lalu gitu loh. Jadi kayak sekarang sebetulnya lebih sering ke presenter gitu. Ada program yang reguler aku bilang, sama aku biasa juga presenting buat quiz gitu-gitu. And then sama lebih ke content creator sih gitu. Kalau modeling untuk fashion show sendiri sebetulnya kayak 2 tahun terakhir udah jarang malah gitu loh. Jarang. Kayak tahun lalu aku cuma 1 atau 2 kali doang. Kayak gitu. Kenapa? Foto-foto sih sometimes masih. Masih ya? Kenapa mengurangi fashion show? Udah tua. Masa udah tua? Enggak sih, aku emang masuk modeling itu kan 2008 ya Mas Panca. 2008 tuh umur 17 tahun. Nah, aku tuh emang punya target cuman sampai 25 tahun doang di modeling. Oke. Kayak gitu. Karena aku tahu, aku sadar banget modeling itu pertama jual fisik, pastilah ya. Terus di Indonesia, modeling itu kan belum seperti yang di luar negeri, yang seperti di Milan, di Paris, yang mau model tuh wah gitu loh. Jadi di Indonesia itu kan masih belum sampai segitu. Jadi aku emang pasang target sampai 25 tahun, and then aku harus kayak yang lain nih. Kayak gitu. Buat modeling adalah stepping stone aku. Kayak gitu. Aku emang dari awal udah punya mindset seperti itu, kayak gitu. Gimana Jay sampai bisa terjun ke dunia modeling? Kalau terjun dunia modeling itu sebetulnya dari 2008. Jadi waktu itu aku punya sahabat di SMA. Nah, sahabat aku ini memang dia bener-bener kayak punya obsesi jadi model atau jadi artis lah pada saat itu. Nah, di 2008 itu banyak banget majalah-majalah yang ngadain lomba-lomba modeling. Contohnya dulu ada Top Guest, ada Aneka Yes kan, tuh kan ada Cover Boy dan sebagainya. Dan nggak cuma itu aja, majalah-majalah itu banyak lomba-lombanya. Nah, aku pernah salah satu ikut di salah satu majalah, aku lupa majalah apa. Nah, situ ada kompetisinya, temen aku ngajak, aku kayak, yaudahlah, aku ikut deh. Yang penting biar percaya diri aja, karena aku basicnya itu dulu pemalu banget, terus dekil banget, minderan. Nah, itulah tujuan aku buat ikut kompetisi, buat challenge diri, buat tambah percaya diri doang sebetulnya, Mas Panca, gitu. Singkatnya, temen aku nggak jadi ikut, malah aku doang yang sendirian ikut. Dan aku menang di situ. Menang yang kategori modeling nomor 1. Nah, ada koreografernya kan. Jadi ada koreografernya. Kita tuh ada karantina 3 hari sebelumnya. Nah, koreografer itu ternyata rumahnya deket rumah aku. Di Bekasi juga. Jadi akhirnya dia kayak kontak aku, J, mau nggak nih dikenalin ke Platinum. Waktu itu Platinum kan masih ada tuh, Platinum Management di 2008. Masih Kontoha. Dikasih lah fotonya. Lama sih, 1 bulan lah. 1 bulan kemudian baru dipanggil lagi, ternyata oke sama cikuannya, ya udah sampai sekarang deh. Gitu. Waktu itu persiapan kamu apa aja ya? Maksud aku dari mulai kamu memenangkan itu sampai menjadi model profesional tuh apa aja yang kamu siapkan gitu? Ya,
Kalau waktu udah masuk di Platinum, waktu itu 2008 itu, persiapannya pasti kan grooming lah ya. Pasti Kwan tuh waktu itu bener-bener kayak nyuruh aku grooming. Karena kan, yang aku bilang tadi, aku tuh dulu dekil banget, tidak memperhatikan penampilan gitu. Jadi, dari rambut pertama, abis itu Hmm. juga bentuk badan. Karena kan aku basicnya tuh sangat kurus banget. Hmm. Sedangkan tahun 2008 itu kan demand-nya lagi model-model yang badannya bulky-bulky kan pada saat itu. Ya, Jadi aku kayak mesti PR banget untuk build muscle aku. Nah, dari situlah aku mulai nge-gym di ya, tahun 2008 itu. Kayak gitu. Jadi aku grooming dulu awalnya. Nggak langsung kerja. ya. Kayak gitu. Terus dari itu kamu mulai belajar jalan di untuk Ya. catwalk tuh gimana? Nah, sembari. Itu kalau belajar catwalk aku sembari. Diajarin sama si Kwan. Ya, Habis itu juga belajar juga sama yang senior-senior. Waktu kita mulai audisi dan sebagainya, aku memperhatikan dari cara jalan senior. ya. Terus juga dulu kan zaman-zaman fashion TV masih ngehits kan, aku juga ngeliatin fashion TV, model-model luar, jalannya gimana. Jadi sudah learning by doing sih. Terus ketika lagi udah dapat pekerjaan, waktu GR juga diajarin juga sama koreografernya, kayak gitu. Jadi Kamu belajar learning by doing. kamu suka itu Ya, ya. nggak kayak latihan depan kaca gitu, habis kamu lihat misalkan kamu tahu Oh, oh, melihat senior kamu jalan seperti kayak gini atau kamu melihat dari oh, oh. fashion TV pada waktu itu, kamu Ya, praktekin sendiri nggak di rumah gitu depan kaca jalan bolak balik terus ekspresi liatin ekspresi pasti, kaca gitu. pasti, Itu juga ya pasti. Di kamar mandi. di kamar mandi. Pasti lah, pasti. Karena, Ya, iya sih. Jadi, buat aku emang dulu waktu itu, buat bisa percaya diri itu susah banget ya. Susah ya. banget. Jadi otomatis ya aku belajarnya lebih nyaman di depan kaca sebetulnya. Aku lihat, aku praktekin sendiri di depan kaca gitu. Sampai aku mulai mendapatkan angle yang menurut aku pribadi, wah ini kayak keren nih kalau gua dari angle yang sini. Kayak gitu. Jadi itu Oke. mesti dicari-cari sih. Aku ngelatihnya dari kaca juga sih dulu. Itu cukup Gitu. lama ya, maksudnya cukup lama kamu berpraktis atau latihan seperti kayak gitu ya. Lumayan sih, lumayan. Karena buat aku nggak pernah kepikiran buat jadi model. Tiba-tiba dapat kesempatan. Ya kan orang yang pemalu, minderan banget dan dekil ini, ya butuh proses yang panjang gitu loh. Ya benar. Butuh proses yang panjang. Apalagi juga demand-nya waktu itu kan badan-badan yang besar ya. Jadi Ya. nggak gampang juga aku dapat pekerjaan di awal-awal itu. Gitu. Nah, show yang paling pertama kamu lakukan waktu itu perasaannya kayak gimana? Pasti kan nervous ya. Wah, nervous banget. Kamu gimana Deg-degan banget. nge-handle-nya tuh pertama-tama tuh? Deg-degan banget waktu itu. Kalau nggak salah show-nya di Grand Indonesia ya. Ya. Di Grand Indonesia di depan Atrium Zara itu kalau nggak salah pertama kali ya. Diem aja sih aku. Kalau udah nervous kan diem kan. Uh, Dia tenangin diri. Kayak gitu sih. Sempet keringet dingin juga kayaknya deh dulu deh. Sempet deh keringet dingin. kering-keringin ya. Terus dari itu Jadi akhirnya kamu udah muncul, gimana perasaannya? aku merasa kayak jelek sih. Oh jelek. Aku merasa jelek karena aku merasa nggak pede kan waktu itu pertama kali kan. Kayak ini dapat kesempatan tapi aku belum siap gitu loh. Belum siap. Belum benar-benar jadi seorang yang percaya diri banget. Ya. Jadi akhirnya ya aku ngerasa jalannya kayak kurang aja waktu itu. Baik dari pose dan sebagainya gitu pertama kali. Jadi aku nggak ngerasa perfect lah di pertama kali. Pertama kali jalan kayak gitu. Itu jadi pelajaran buat kamu nggak untuk pekerjaan selanjutnya tuh? Iya pastinya gitu. Kan mau nggak mau kan ketika aku udah komit buat terjun di dunia modeling ya gitu. Jadi aku harus enjoy the process gitu kayak nggak apa-apa sih. Aku malah seneng sih sebetulnya ketika aku merasa tertekan ya kan. Aku merasa nggak nyaman karena menurut aku wah ini karena ini buat aku tuh manusia tuh akan berkembang ketika kita ditekan dalam keadaan tidak nyaman. Jadi ketika aku mengalami suatu hal-hal yang baru, memang nggak nyaman tapi aku sebetulnya suka. Aku suka men-challenge diri aku sendiri kayak gitu. Jadi ya aku hadapin aja show kedua, show ketiga, seterusnya ya akhirnya sampai menjadi biasa dan menjadi lebih baik pastinya kayak gitu. Aku hadapin aja, aku ikutin aja prosesnya terus gitu. Kendalanya apa aja yang dihadapin sama J ini? Kendala di awal-awal ya, Mas Manja, Ya, di awal-awal. Di awal-awal itu, pertama tadi pastinya adalah soal bentuk badan ya. Bentuk badan, grooming. Itu kendala yang pertama, jadi memang udah bener waktu itu mesti, bukan gedein badan, ya bentuk badannya setidaknya nggak gede-gede banget, tapi ideal lah, kayak gitu. Dan itu proses yang sangat sulit buat aku, karena aku basicnya kan kurus ya, ectomorph badannya, jadi bener-bener sangat susah banget gede. Jadi aku bener-bener berjuang banget latihannya, and then juga soal pose ya kan, orang pemalu tiba-tiba suruh pose, apalagi zaman dulu kan foto-foto majalah high fashion kan banyak ya. Kalau sekarang majalah kan udah berkurang ya. Dulu kan pekerjaan tuh selain catwalk, foto-foto fashion tuh banyak banget. Nah itu kan kalau foto-foto fashion kan
tidak seperti foto komersial dari posenya, dari ekspresinya. Nah, itu juga kendala banget buat aku gitu, dari seorang pemalu. Jadi emang benar-benar belajarnya banyak hal sih yang harus aku pelajarin dulu di awal-awal. Kayak begitu. Terus up and down-nya selama kamu jadi dunia modeling apa? Dulu awal-awal tuh lumayan sering ditolak sih. Pertama kali foto di majalah Dewi. Itu foto majalah fashion ya, yang majalah bagus, majalah besar gitu. Itu 3 kali di booking, 3 kali di cancel. Pertama kali. Jadi buat aku juga, wow. Jadi buat aku ya di dunia modeling ini bukan penolakan sih. Cancel job itu buat aku biasa gitu loh. Nggak mendapatkan project-project itu juga satu hal yang biasa. Nah itu down-nya. Tapi kalau misalnya up-nya, aku banyak menemukan teman-teman yang baru di sini ya kan, mendapatkan skill-skill yang baru gitu. Gimana caranya kita bekerja dengan banyak orang. Setiap hari berbeda orang-orangnya, model-modelnya, kru-krunya, ya kan? Terus bagaimana kita bisa bekerja dengan para desainer, dengan brands, itu kan semua skill yang kita tidak dapetin di sekolah ataupun di kampus kan. Gitu. Jadi itu satu hal yang buat aku menyenangkan juga, kayak begitu. Kan model cewek bisa lebih banyak dibandingin model cowok untuk di Indonesia. Yes. Menurut Jay ini, apakah pekerjaan model ini, terutama untuk model cowok ini, bisa untuk menghasilkan kehidupan sehari-hari untuk pribadinya itu sendiri ya, sebagai model cowok? Alright. Oke. Cukup atau enggak sebetulnya balik lagi ke gaya hidup ya, ke lifestyle ya. Gitu. Cuman kalau buat aku pribadi, buat modeling sebetulnya bagus untuk stepping stone atau batu lompatan kita. Ya, kalau untuk cowok ya. Karena tadi kan Mas Panca bilang pekerjaan cewek jauh lebih banyak. Itu bener banget. Karena emang kalau buat aku, ya culture Indonesia, orang cowok-cowok pakai kaos jeans saja udah oke, udah cukup. Ya kan, kita nggak punya iklim suhu yang dingin, winter, sedangkan di luar kan orang terlihat fashionable kan ketika mereka winter dan sebagainya. Jadi buat kita emang jeans dan kaos udah cukup gitu. Maka itu dia salah satu yang mempengaruhi mungkin pekerjaan cowok-cowok lebih sedikit di sini gitu, lebih terbatas. Jadi buat aku emang kalau untuk bekerja di dunia modeling untuk cowok, selama kita single kayaknya masih oke. Aman. Ya, tapi kalau emang untuk berkeluarga, untuk memiliki gaya hidup yang tinggi, ya maksudnya dengan arti kata yang benar-benar nyaman banget sih kayaknya buat aku sih jujur belum saat ini. Kayak gitu. Jadi aku memang udah sadari dari awal, makanya aku sampai umur 25 tahun harus move gitu Mas Panca. Itu juga salah satu halnya. Salah satu halnya makanya di umur 25 tahun kamu move. Profesi apa sekarang kamu jalan? Sekarang kalau di dunia entertainment, aku lebih fokus ke presenter. Presenter. Terus aku juga fokus ke yang namanya sekarang digital, jadi sebagai content creator di Instagram, di YouTube, dan juga sekarang kan udah mulai itu TikTok kan di Indonesia lagi berkembang, kayak gitu. And then aku juga lagi mulai namanya bisnis kuliner, bisnis konvensional lah, kayak begitu. Sama ya ada beberapa bisnis lagi kayak gitu sih. Nggak coba main film atau main sinetron, kan rata-rata kalau model cowok tuh lebih banyak ke sinetron sama film. To be honest, aku pernah coba. Pernah coba. Jadi 4 tahun lalu lah, let's say. Aku pernah coba, sinetron aku pernah coba, FTV aku pernah tuh juga coba setengah tahun, kayak sering banget FTV, tapi nggak tahu ya, aku kurang nyaman aja di lingkungannya, dari cara kerjanya, sistem kerjanya gitu. Karena kalau di sini kan kita apalagi sinetron kejar tayang banget, kadang-kadang di calling datang skrip belum jadi gitu loh. Jadi semua serba instan gitu loh. Aku pernah juga 24 jam di lokasi syuting gitu, kayak aduh kayaknya nggak sehat ya kayak gitu buat aku nggak nyaman. Film aku pernah, kalau film masih oke. Aku pernah syuting 2 film, tapi filmnya dua-duanya juga belum tayang. Belum tayang dua-duanya kayak gitu. Tapi mungkin kalau kedepannya kalau ditawarin film aku masih mikir gitu. Tapi kalau sinetron sama FTV kayaknya sih enggak sih. Enggak ya. Aku udah cukup lah coba gitu. Waktu kamu mencoba masuk ke dunia presenter nih, pelajaran apa yang pernah kamu dapati waktu kamu menjadi model dulu? Pastinya modalnya sangat besar banget. Yang pertama sudah terbiasa tampil. Itu yang paling penting, ya kan. Udah terbiasa kita tampil di atas panggung, live juga kan. Live gitu. Tapi bedanya kan kita nggak ngomong kalau modeling. Jadi yang pertama udah terbiasa dengan suasana, dengan industri panggung lah, istilahnya begitu. Dan kedua, kepercayaan diri. Itu juga modal buat aku juga. Yang ketiga, grooming. Ya kan. Kalau di dunia fashion pasti kita grooming banget lah. Kita udah ngerti soal penampilan lah, kayak gitu. Jadi ketika aku masuk dunia presenter, aku tinggal ngasah nih kemampuan public speaking aku. Kayak gitu. Kalau masalah menguasai panggung dan sebagainya sih, udah terbiasa lah. Kayak kamera pun kan juga, kita biasa di show kan udah banyak kamera tuh di depan kan. Jadi udah nggak kagok kayak gitu.
Bisa nggak kasih cuplikan sedikit Hah? waktu kamu mulai shoot di TV untuk programnya kamu gitu. Aku jadi direkturnya ya, aku kasih kode kamu 3, 2, 1, terus kamu langsung ngomong sesuai dengan kamu yang waktu lagi presenter seperti kayak apa. Bisa nggak? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana aja yang menurut kamu comfort? Oke, Oke, boleh yang cuap-cuap aja ya ya sekarang ya. boleh jawab-jawab ya, misalkan ini itu gitu ya. Jadi Oke. teman-teman bisa tahu bahwa Jay Ryan ini mampu untuk menjadi seorang presenter. Ya, kita coba ya. Siap. Oke, Boleh, boleh. stand by, 3, 2, 1, action. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Kita ketemu lagi bersama gue, J. Ryan Carson, di acara sayang kita di mana lagi kalau bukan di Cuap-Cuap. Tadi kan juga teman-teman udah lihat ya di awal tuh highlights-nya, berita-berita hari itu banyak banget yang menarik-menarik banget. Tapi sebelumnya, kita akan mulai dulu dari berita pertama nih. Berita pertama ini datang dari bla 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 bla. Kayak gitu lah kira-kira. Ternyata kamu nggak semalu itu. Mau nggak mau. Udah terbiasa, maka itu terbiasa. Kalau Mas Panca nanya 10 tahun yang lalu pasti nggak bisa. Iya, iya. Kagok. Tapi mungkin ada rasa kagok, ada rasa nervous, atau ada rasa kaku waktu mulai pertama kali kamu start ke dunia presenter kan. Tapi paling enggak kamu udah punya pelajaran waktu di modeling ya. Bener nggak gitu? Yes, betul-betul. Beda banget sih sebetulnya ketika kita di modeling nggak ngomong, dengan presenter kita harus ngomong dan kita harus menguasai materi, ya kan? Yeah. Apalagi beda-beda program gitu. Aku pernah di program yang di Metro TV waktu itu bawain live news. Metro TV kan lebih serius ya. Yeah. Jadi itu live pula, terus acara yang traveling itu beda lagi moodnya, ya kan? Kalau traveling kita tapping, ya kan? Terus kalau program aku yang sekarang kan gosip, beda lagi. Kayak kita benar-benar harus explore. Jadi nervous pasti ada lah. Setiap project-project baru sampai sekarang pun juga nervous pastilah. Kayak gitu. Tapi itu bagus lah. Ketika kita merasa nervous, berarti kan kita mau memberikan yang terbaik, ya nggak? Gitu. Waktu itu kamu belajar gimana menjadi seorang presenter gitu? Kalau presenter dulu pernah ambil kelas private pernah. Kayak gitu, terus juga pernah belajar di Talking, juga sempat pernah. Jadi pertama aku di Talking pernah, and then pernah ngambil private juga, kayak gitu sih. Nah, kamu lebih banyak job di fashion show atau di photoshoot atau di presenter? Oh, kalau dulu 2008 sampai 2 tahun lalu, banyaknya di catwalk pastinya. Yeah. Catwalk gitu. Kalau sekarang sih, ya programnya presenter semua gitu. Maksudnya ya, aku punya program regular presenter, terus juga program-program yang lain biasanya juga sebagai presenter, kayak quiz-quiz, kayak begitu. Kayak gitu. Cuman kayak aku juga sekarang lebih banyak di content creator sih, Mas Panca. Gitu. Kalau di fashion show sendiri sama photoshoot masih ada kadang-kadang jobnya? Kadang-kadang masih ada. Cuman kalau di catwalk kayaknya orang udah tahu sih aku kayak udah nggak di sana. Kayak gitu. Jadi udah nggak begitu baik yang nawarin. Kalau 2 tahun sama tahun lalu tuh masih. Cuman kan aku bilang kayak udah nggak nih. Gitu-gitu. Jadi kayak mereka udah tahu sih. Aku udah nggak di situ gitu. Kalau photoshoot? Sometimes, tapi kayak photoshoot juga lebih yang ke komersil sih, Mas Panja. Ke komersil, kayak ya? Gitu. Foto-foto fashion pun juga aku berasa kayak 2-3 tahun lalu waktu masih aktif di modeling pun juga udah berkurang gitu porsinya dari dulu, ya kan. Dulu majalah juga udah semakin sedikit kan beberapa tahun terakhir ini, gitu. Jadi kalau foto-foto fashion emang udah jarang banget. 4 tahun lalu tuh udah mulai jarang banget gitu. Tapi anytime misalkan designers mau minta J untuk fashion show di annual show-nya dia atau photoshoot di ininya, tetap masih oke kan? Nah, kadang-kadang kalau desainer minta sendiri aku udah bingung nolaknya, Mas. Kalau masih pakai perantara kan masih enak ya. Iya. Tapi mungkin kali dilihat juga kali ya show-nya kayak gimana. Ini ya. cocok dengan situasinya J sekarang apa enggak gitu ya. Iya. Kayak lebih seru sekarang tuh show-show yang berkonsep gitu loh. Kayak ya kan ngerti kan Mas Manca, bukan yang di mall-mall gitu loh. Kayak gitu. Kayak lebih seru yang seperti itu, yang di ballroom kayak gitu. Nah ini J, aku lihat di Instagramnya nih olahraganya benar-benar kalau bisa dibilang bahasanya tuh jago deh pokoknya olahraga. Apa goalnya J itu sampai segitu banget sama olahraga? Oke, pertama kali itu olahraga dulu waktu 2008 waktu mau gedein badan tuh sampai sekarang sih sebetulnya basically 5-6 kali seminggu sih. Yeah. Kayak gitu. Tapi nggak jarang juga aku setiap hari. Jadi misalnya Senin sampai Sabtu nge-gym, Minggu aku biasa main bola, kalau nggak main bulu tangkis. Kayak gitu. Tapi minimal tuh 5 kali udah pasti. Kayak begitu. Jadi kayak kenapa sampai segitunya, karena aku dulu susah banget untuk bikin badan yang ideal. Buat aku tuh susah banget, gedein badan aja susah. Tapi turun berat badan tuh gampang.
kayak sekarang nih PSBB 3 bulan ini udah kurus banget aku nih. Karena badan-badan kayak aku mesti kena beban yang berat. Kalau latihan di rumah kayak push up, sit up, jumping jack, squat, kayak gitu tuh nggak kena lah, nggak mempan gitu loh. Cuman buat cari keringat aja kayak gitu. Jadi kalau buat badan-badan aku emang harus kena besi banget. Jadi kalau tujuan aku sih sebetulnya gini-gini aja sih, Mas Panca. Jadi kalau pakai baju masih bisa kelihatan ya, kadang kelihatan gede kalau slim fit, tapi kalau misalnya pakai baju yang kayak begini bisa kelihatan kayak kurus. Tapi kalau misalnya dibuka ada bentuknya. Kayak gitu doang sih pengennya. Nggak pengen yang gede-gede banget gitu. Nah kan era model cowok nih waktu Jay start itu kan semua yang berisi ya. Dan Yes. sekarang eranya udah kembali yang kekurus banget. Yang waktu Jay start itu sebenarnya itu era kamu ya di sekarang ini ya. Betul. Olahraga yang paling baik untuk model ini nih yang cowok-cowok yang sekarang ya kita bisa bilang kurus tapi ada tone-nya. Yang paling baik itu olahraga untuk mereka tuh seperti kayak apa ya? Kalau berarti kan kita bilangnya lean lah ya, Mas Panca. Lean lah ya, kita lean. Kalau lean itu tergantung nih. Kita mesti tahu yang namanya tipe badan dulu sebetulnya. Tipe badan dari masing-masing model ini nih. Kalau kayak aku kan emang orang yang ektomorf kurus ya kan. Memang basicnya udah kurus. Jadi sebenarnya kalau untuk ikutin tren model saat ini udah gampang lah. Gitu. Tinggal kita bentuk otot aja. Bentuk ototnya gimana kalau orang-orang kayak aku main beban berat kayak gitu. Nggak usah berat-berat banget, tapi pakai beban. Karena kan kita mau gain muscle, biar otot-otot kayak bau shoulder yang muncul, chest-nya lebih maju, ya kan? Kalau kita punya chest sama shoulder yang bagus, pakai baju kan oke, apalagi pakai baju jas. Shoulder sama chest, ya kan bagian atas harus bagus gitu loh. Biar jatuhnya enak. Nah, kalau misalnya orang-orang yang basicnya gemuk, yang gampang gemuk, otomatis olahraganya harus banyak kardio, banyak bergerak gitu, perbanyakin repetisi daripada main beban yang berat kayak begitu. Kayak misalnya high interval intensity training juga bagus tuh hit buat orang-orang yang gampang gemuk kayak gitu. Jadi beda-beda sebetulnya, tapi kita harus tahu tipe badan kita dulu seperti apa. Dilihat waktu Jay masih aktif di dunia modeling, photoshoot gitu kan ya. Ini aku suka perhatiin pada waktu kita lagi rehearsal dan pada waktu lagi show-nya tuh Jay tuh kelihatan kayak bugar, seger gitu ya. Nggak kayak layu, walaupun banyak sebelumnya banyak show, banyak photoshoot gitu. Apa sebelumnya kali kardio dulu atau apa gitu? Thanks God, aku orang morning person. Aku orang yang morning person Mas Panca gitu. Jadi kayak buat aku tuh bangun pagi walaupun kurang tidur tapi ada activity apalagi bekerja itu buat aku happy banget. Buat aku happy gitu. Jadi buat aku kayak bangun pagi rehearsal gitu malah buat aku senang. Bahkan rehearsal lebih pagi pun aku lebih senang gitu loh. Karena jamnya nggak nanggung. Anak Bekasi menghindari macet. kan? Gitu. Kalau kuncinya ya pasti olahraga. Karena kalau kita punya badan yang fit pasti otomatis akan membawa mood kita ke seharian kita. Terus makanannya, nutrisinya bagus lah gitu loh. Jangan asal makan doang. Kayak begitu. Terus air putih juga yang banyak. Kalau aku terbiasa minum air putih itu satu hari minimum 2 liter, 3 liter. Kayak gitu. Jadi itu semua kan sebenarnya hal-hal basic yang banyak orang lupakan gitu loh. Sedangkan kalau kita bisa konsisten menjaga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari tubuh kita juga. Termasuk dari yang Mas Maca bilang kenapa aku selalu kelihatan bugar, pagi-pagi seger kayak gitu. Dia ngerawat diri nggak sih? Maksudnya pakai moisturize atau night cream atau pakai lip gloss atau pakai body lotion gitu? Ya ngerawat diri sih pastilah. Kayak cuci muka rajin ya kan. Habis itu aku juga potong rambut 2 minggu sekali. Tapi kalau merawat diri dalam in terms of pakai krim-kriman, krim pagi, krim malam, kayaknya nggak sampai segitunya sih Mas Panca gitu. Kalau aku simple banget, aku nggak ke dokter kulit muka juga saat ini. Sekarang ini udah berapa tahun nggak pernah ke sana. Dulu sempat ke dokter muka karena dulu ya masa-masa muda suka jerawatan ya kan, masa pubertas dan lain sebagainya. Jadi ke dokter. Kalau sekarang sih aku pagi pakainya paling moisturizer pelembab, kalau nggak sama sunblock palingan itu. Tapi itu juga suka lupa, suka males. Terus kalau sebelum tidur pakainya ini aloe vera. Yang Nature Republic yang waktu itu sempat rame-rame banget yang baru buka di Indonesia, yang ngantri satu orang minimal maksimal belinya 2 doang. Nah, ini waktu masih aktif di dunia modeling nih Jay ya. Sekarang juga masih aktif, cuma kan sekali-sekali. Model cowok itu kan bajunya kan yang dibikin sama desainer itu kan macam-macam bentuknya ya. Ada yang tutup, ada bahkan yang semuanya kadang-kadang kebuka. Itu waktu itu dia sendiri milih-milih nggak sih, gue mau pakai baju ini, gue nggak mau pakai baju itu,
atau sebagai model ya kita harus terima aja gitu. Waktu itu Jay gimana? Kayak aku nggak pernah milih-milih deh, nggak pernah milih-milih dari dulu gitu. Kayak pakai apa aja oke gitu, asal nggak telanjang bulat kan aman aja sih. Karena emang baik lagi kan kalau kita mau jadi model profesional ya apapun yang dibikin sama desainer itu adalah sebuah karya seni, ya kan? Kayak gitu. Jadi ya tugasnya seorang model profesional ya kita gimana caranya bawain baju yang kita pakai itu, walaupun mungkin kita masa nggak nyaman, mungkin nggak masa comfort, tapi ya itu your job gitu loh. Gimana caranya, gimana ya lo harus bisa bawa ini dengan sebaik mungkin, kayak begitu. Itu part of, kalau buat aku sih bagian dari pekerjaan sih, profesionalisme pekerjaan sih, kayak gitu. Ini kenapa Jay tertarik mau usaha kuliner, terus gimana peluangnya ini bagus apa enggak? Jadi kalau kenapa usaha kuliner, sebetulnya emang pertama kali aku mulai dunia bisnis kan itu sebetulnya diajak sama teman untuk join, dia punya konsep bisnis cireng waktu itu. Kayak gitu. Akhirnya ya sudah, waktu itu aku terima konsepnya dan menurut aku konsepnya bagus gitu kan, karena kan cireng itu kan sebetulnya makanan tradisional. Ya orang-orang Jawa Barat lah pada ngerti lah gitu. Nggak semua orang banyak kan tahu. Di mana-mana cireng itu masih jadi makanan pelengkap, menu pelengkap, bukan menu utama. Sedangkan cireng ini sebetulnya menarik nih gitu. Kita bisa olah jadi lebih modern di branding kayak begitu. Jadi ya ide dari situ sih, dari orang yang nggak banyak bermain di cireng kayak begitu. Siapa tahu kita bisa jadi pionir kayak gitu awalnya. Tapi akhirnya kan sekarang aku juga bikin sendiri. Januari ini 2020 ini aku baru keluar dan aku bikin sendiri sekarang cireng juga. Cireng lama udah nggak ada. Nah aku bikin lagi mulai dari awal lagi Januari ini gitu. Kalau yang cireng kayak gitu. Ada lagi satu aku lihat kemarin Instagram kamu bikin roti. Sebetulnya kayak gini, kalau yang aku benar-benar seriusin itu kan pertama cireng, terus aku ada granola sama produk barunya kuaci. Nah granola kuaci ini sebetulnya di supermarket, tapi ini aku bekerja sama dengan perusahaan di Pekanbaru, kayak gitu. Nah ini masuk di berbagai supermarket di Indonesia lah, kayak gitu. Nah kalau yang roti itu kemarin gara-gara PSBB aku iseng-iseng belajar apa ya, bosen di rumah doang, belajar masak lah, ya kan biasanya cuma di meja makan, sekarang ke dapur, belajar masak, termasuk bikin roti. Ketika aku bikin roti, aku post di Instagram, kayak gimana kalau gue tiba-tiba jual roti, banyak yang mau beli nggak ya, kayak gitu. Tiba-tiba ada aja yang order, sampai saat ini pun udah 2 bulanan lah berarti ya, gitu. Ada terus, akhirnya kan ada roti, ada brownies, kayak gitu. Dan itu sebetulnya bukan aku yang bikin, itu kan apa namanya mamaku emang suka baking. Kayak gitu. Itu project karena PSBB, kalau yang roti. Tapi masih jalan terus rotinya sampai sekarang? Sampai sekarang puji Tuhan ada terus aja. Orderan ada terus aja. Paling aku cuma libur ya, Minggu lah, Sabtu kalau nggak Minggu gitu. Gitu. Karena aku sistemnya PO, kalau yang roti. Semuanya. Nah ini aku balik lagi ke dunia modeling nih ya. Gimana sih soal fee yang model cewek sama model cowok, kamu tahu nggak? Nggak pernah nanya secara langsung, tapi kalau menurut aku, feeling aku dari kabar burung, kalau kita ngomongin model-model kelas A lah ya, sama-sama kelas A gitu. Model cewek kelas A lebih tinggi daripada kelas cowok, daripada fee model cowok. Ya, cowok model cowok kelas A gitu ya? Iya, maksudnya kita bandinginnya A to A ya, apple to apple ya, gitu lah. Maksudnya udah profesional, udah lama, senior sama senior lah, cowok dan cewek gitu, yang udah kerjanya banyak-banyak semua nih. Cewek kayaknya lebih tinggi sih, gitu. Bener-bener kayak cewek lebih tinggi. Kalau menurut aku ya, dengan kabar-kabar yang beredar. Karena aku nggak pernah nanya-nanya, even sama cowok pun juga kayak filo berapa, kayak nggak pernah nanya gitu. Ya aku dengar doang, mereka ngobrol-ngobrol ya berkuping gitu. Nah dulu kan dia kan di modeling agency ya. Nah, ini seberapa penting sih model harus bergabung dengan model agency? Itu sih penting ya, maksudnya dengan arti kata itu kan profesional. Kalau kita sama agency kan berarti itu salah satu profesionalisme lah gitu. Dan juga untuk pertama kali kalau kita mau terjun di dunia model, pastinya otomatis harus cari agency. Kalau kita kucuk-kucuk tiba-tiba datang masuk dunia modeling, kita akan bingung mau ngapain, mau ketemu siapa, ya kan? Kita nggak punya networking, karena kan it's all about networking lah, apalagi dunia entertainment seperti ini. Gitu. Jadi modeling pertama kali wajib banget punya agency. Dan agency manajemennya harus cari yang oke, yang bagus gitu. Karena manajemen yang bagus bukan hanya bisa jual kita aja, tapi bisa nge-branding kita, ngajarin kita untuk segala sesuatunya. Buat aku sih penting sih manajemen kayak gitu. Karena aku dari dulu sampai sekarang pun juga di manajemen kan kayak gitu. Oke, Jen. Nah ini kasih saran dong buat teman-teman nih ya di luar sana ya yang ingin menjadi model. Di sini adalah model cowok ya seperti kayak Jerayan gitu. Ya. Apa sih step-stepnya yang mesti mereka siapkan sampai mereka menjadi model profesional?
Yang pasti kalau seorang model itu pastinya banyak juga sih. Kalau dibilang cuma jalan doang, enggak gitu. Pasti fisik kita harus jaga lah. Fisik kita harus jaga. Apalagi saat ini ya, yang aku perhatiin model-model yang baru tuh sangat banyak banget gitu. Lately, dulu kalau model, kita ada show-show, ya event tiap hari, ya modelnya itu lagi gitu. Sekarang kita show, besok show, orangnya tuh bisa berubah banget gitu loh. Bisa banyak banget model-model yang baru. Jadi persaingannya pasti sekarang jauh lebih susah. Itu dia. Jadi modal kita adalah kita harus grooming yang pertama, buat diri kita semenarik mungkin gitu, berkarakter, ya kan? Bukan berarti ganteng, cantik, kan itu relatif kayak gitu. Jaga diri lah. Yang kedua adalah kita juga cara jalannya harus belajar, jangan sampai kita ganteng, cantik, tapi ketika disuruh jalan-jalan skatewalk, jatuhnya kayak robot, stiff, kaku gitu loh, offbeat ya kan. Jadi itu semua harus dipelajarin skill-skill itu. Terus cara pose juga penting banget kayak gitu. Terus juga penting banget attitude kita. Attitude kita itu juga orang kita gini lah. Kalau di dunia bisnis networking atau yang kita di entertainment yang bertemu dengan banyak orang seperti ini, orang juga akan ngejudge kita dari perilaku kita gitu. Kita harus bisa bawa diri kita itu dengan benar. Kita di mana, ngobrol sama siapa, itu juga salah satu hal yang dipertimbangkan. Karena kita rentan banget ya di dunia modeling ini, orang nggak suka langsung di blacklist. Ya kan kayak gitu udah sering banget terjadi gitu. Jadi modalnya sebetulnya banyak banget yang harus kita pelajarin. Kalau model yang lainnya adalah siapkan portfolio. Ya kan kita sekarang pasti pakainya portfolio. Ketika kita kayak ngelamar kerja lah, orang ngelamar kerja pakainya CV, kita pakainya foto portfolio. Foto ini bisa dibuat di mana? Sekarang mah handphone bagus, buat aja dari handphone bisa, ya kan, kalau nggak dari kamera DSLR, minta tolong temen, yang penting ada foto-foto snapshot, ya, foto-foto profile, itu juga penting. Kayak gitu sih modalnya. Kalau casting harus juga sering hadir kan ya? Casting sudah pasti harus lah, kan siapa kita lah, kita anak-anak baru ya, pasti casting lah gitu. Pokoknya kalau lagi di casting nggak diterima, jangan putus asa, terus jangan putus asa. pantang mundur ya. Betul, pokoknya ditolak itu biasa lah. Gitu. Jadi pokoknya jangan pantang nyerah lah. Gitu. Maksudnya dalam bisnis apapun, dalam usaha, dalam kerjaan apapun gitu loh. Gagal tuh hal yang biasa. Bahkan kalau kita gagal bisa jadi belajar kan dari apa yang kesalahan kita. Kayak gitu. Jadi spirit buat bertarungnya tuh harus kuat banget ya. Apalagi dunia modeling ya kan. Nah ini kalau ngelihat era model sekarang cowok nih ya. Menurut Jay gimana nih model-model cowok yang sekarang nih? Yang sekarang kalau buat aku, jujur karakternya beda banget sama yang dulu ya. Dulu awal-awal aku ya. Gitu. Sekarang ya pertama dari bentuk fisiknya aja, sekarang demand-nya yang benar-benar lean lah. Yang lean, kurus mayoritas. Badan-badan bulky malah disuruh kurus-kurusin. Kayak gitu kan. Jadi emang beda gitu. Terus juga dari segi physically sekarang juga lebih banyak yang mungkin gara-gara kemarin Korean Wave ya. Jadi banyak juga model-modelnya style Korean Wave gitu. Kayak gitu. Tapi baik lagi sih semua kan ada pasarnya lah. Semua ada pasarnya gitu. Jadi tetap aja kita stick sama karakter kita. Pasti kita akan nemu pasarnya gitu. Kalau yang signifikan banget sih dari bentuk tubuh sih. Dari bentuk tubuh kayak gitu. Lean. Sekarang banyak banget yang lean kayak gitu. Ya. Oke, Jay. Aduh, ini terima kasih ya obrolannya sama Jay ya. Semoga obrolan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, apalagi teman-teman mau menjadi seorang model ya. Untuk yang cowok-cowok di sana nih, kalau mau jadi model, bisa ada masukan dari Jay ya. Yes. Thank you, Mas. Ini udah 40 menit ya. Thank you so much ya, udah ngobrol-ngobrol. Sampai ketemu lagi nanti di panggung. Kapan-kapan. Amin. Atau di mana gitu ya. Oke. Stay safe. Stay healthy, Mas Panca. Ya, sama-sama. Kasih. Bye, Jay. Thank you. Nah, itu obrolan tadi aku bersama dengan Jay Ryan yang biasa aku panggil Jay. Semoga obrolan tadi aku bersama dengan Jay bisa menjadi inspirasi teman-teman yang ingin menjadi model, khususnya model cowok. Dan juga bisa masukkan yang lainnya seperti olahraganya, makan sehatnya, dan yang lain-lainnya. Oke, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.